selanjutnya waktu dan sepenuhnya berikan kepada beliau Pak Insinyur Taufik sebagai Komentari. Mari kita simak bersama, insya Allah menambah kemaslahatan bagi kita, ilmunya semakin nambah. Kami silakan Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Yang kau hormati Pak Yai Husein, Wakil Ketua PCNU Banyumas, Pak Dr. Saparso selaku Ketua LPP PCNU Banyumas beserta segenap kepala divisi yang hadir, Nyun Sewu, ini ada senior Pak Prof. Nyun Sewu Pak Heru, nah akhirnya dalam kepanggilan tegriki. Kalau ini dipasai ngajar kewarganegaraan dan unulan ini kita bendi gitu loh. Alhamdulillah. Kalau janjian akhirnya tegriki Pak Yai, kepanggil Pak Prof Heru. Rekan-rekan semua, mobil khusus tuan rumah Pak Sis, Direktur Bukit Tengtung selaku Ketua di LPHD ya ini, tapi putra ya Pak, ya putra ya untuk Karang Salam ini. Dan teman-teman semua dari alhamdulillah ini ada 6 Pak Yai, Pak Ketua LPP yang hadir di sini. Dari 10 itu 6 alhamdulillah hadir dari Karangsalam, kemudian Ketenger, Kalisalak, Melung, Geduren dan Dharma Pradena. Nggih. Goa Damar. Alhamdulillah ini yang 4 mungkin masih ada halangan, tapi nanti suatu saat Pak Yai kami akan coba mungkin merapat sehingga nanti yang 4 juga bisa kita sama-sama memberikan hal yang sama. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur ya tentu para sepuh, para kiai, para alim ulama ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya, atas segala hidayahnya. Hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Bukit Tengtung ini. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Jadi Bapak tadi kami berikan ya ini konsep RKT. Kenapa tidak RKPS-nya? Untuk tanggal 15 insya Allah Bapak akan menerima sosialisasi RKPS. Dan kita pun sudah sering menyampaikan, kalau biasa kita menyusun itu dari yang tahunan dulu soalnya biasanya, sehingga ini biar nggak bingung. Kalau RKPS itu kan 10 tahun, yang tanggal 15 itu akan disampaikan sosialisasi RKPS. Memang ini mandatori, kewajiban. Ketika teman-teman sudah menerima persetujuan pengelolaan, maka berikutnya baik itu HD maupun HKM ataupun HTR, berikutnya adalah oh ya yang terhormat Pak dari CDK ini, Nyun Sewu, teman kita Pak Astajuan. Matur suwun, ini betul Pak Yai itu. Jadi beliau ini selalu mendampingi kita. Ya meskipun Bu KCDK ya Pak Setio ya masih ada acara. Ya ini. Terima kasih Pak Setio. Minggu-minggu sakit rawuh ini luar biasa ini Pak Setio ya. Tanpa sepeda, oke. Terima kasih Pak Setio. Jadi ini mandatori teman-teman untuk menyusun RKPS dan RKT, rencana kelola perhutanan sosial untuk jangka 10 tahun dan rencana kelola tahunan RKT ini. Tetapi kenapa kita langsung masuk ke RKT? Teman-teman biasanya kalau suruh menyusun 10 tahun mungkin mikir-mikir itu RCBNN kalau ya, sama yang jangka menengah, jangka pendek. Ini biasanya jangka pendek dulu, makanya ini kita di PS ini ada RKT ini yang jangka tahunan. Kita susun tahunan dulu, nanti besok pelajaran berikutnya tanggal 15 ini 10 tahun teman-teman sudah ngelinding gitu, kira-kira begitu.
Jadi besok di Hotel Aston, kalau hari ini teman-teman sudah mengerjakan yang tahunan, insya Allah 10 tahun tinggal copy paste itu. Ini setahun ini mau apa? 2026 mau, 2025 mau apa? 2026 mau apa, dan seterusnya sampai 10 tahun. Kalau sekarang 2024 berarti 2034. Nanti di RKPS-nya teman-teman akan diajari besok tanggal 15. Baik Bapak Ibu, ini ada satu yang alhamdulillah ini produk kami yang sedang kami sebenarnya usulkan di sekarang di Perhutani. Kami Nyun Sewu mengeluarkan atau menyusun produk ini belum diaplikasikan. Jadi baru kami usulkan di PEVI istilahnya, kalau dulu Pusdik Madiun namanya, sekarang Perhutani Forestry Institute, namanya Sekolah Lapang. Jadi alhamdulillah ini NU sudah duluan, kira-kira begitu. Jadi Perhutani belum menerapkan, ataupun kehutanan belum menerapkan, ini kami coba malah NU duluan. Kira-kira seperti apa? Coba kita lanjut ya. Ini untuk pengantar kita sebelum sampai ke RKT, menyusun RKT. Biar kita tahu dulu. Ada beberapa hal yang isi dari ini adalah tentang bagaimana landasan hukumnya, yang melatar belakangi, kemudian latar belakang, ada perumusan masalah, ada sasaran, tujuan dan manfaat, ada implementasi, monitoring dan evaluasi, dan nanti ada beberapa lampiran. Ini foto-foto kegiatan, adalah kegiatan kita yang di PCNU ini bersama Pak Yai, bersama LPP. Pak Yai Zulfan yang saya izin Pak, ada acara pengajian MBC di Asibara. Jadi sejarah tadi disampaikan oleh Pak Yai Husen, Pak Setio, Pak Dr. Sopaso, Ketua LPP. Ini dari sini berawal tahun 2016 ini ya, mulai terjadi reformasi di dunia kehutanan, yaitu bagaimana di Pulau Jawa Madura yang awalnya dikelola perhutani seluas 2,4 juta hektar mengalami perubahan mulai yang dimulai dengan adanya Permen LHK nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial yang meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman, hutan rakyat, hutan adat, dan kehutan kota. Namun pada saat itu masih utuh 2,4 di wilayah Perum Perhutani. Yang tadi ada SK Kulin KK, itu Kemitraan Kehutanan. Kemudian tahun 2017 lahir P39. Mungkin teman-teman ingat bersama tadi disampaikan bahwa bagaimana yang Pak Saparso menyampaikan yang memfasilitasi adalah LSM waktu itu yang disebut dengan IPHPS, izin pengelola pemanfaatan hutan sosial. Ya, ini P39. Kemudian tahun 2020 lahir Undang-Undang Cipta Kerja yang ramai waktu itu, dan semua tumplek-plek ada di situ, termasuk ngomong tentang kehutanan. Ya, dari sini mulai di Undang-Undang CK ini, di UU CK ini. Tahun 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 lahir aturan tentang penyelenggaraan kehutanan yang di dalamnya mulai menyampaikan tentang kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KDPK. Di tahun yang sama lahirlah Permen nomor 9, Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Ini mulai bergerak terus aturan mainnya. Kemudian tahun 2022 mulai jelas-jelas wilayah yang 2,4 dari perhutani menjadi 1,3 untuk kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau yang kita sebut dengan KHDPK. SK 287 rame ya, demo dan sebagainya sampai ke uji material macam-macam itu. Kemudian lahir SK Men LHK nomor 1013 tahun 2022 tentang luas kawasan hutan perhutani kurang lebih
1,3 juta hektar. Jadi sudah ditegaskan oleh SK Menteri LHK selain SK LHK nomor 287. Kemudian bagaimana perhutanan sosial ini yang tadi keluar Men LHK? Keluar Men LHK nomor 4 tahun 2023 tentang PS pada KHDPK dan SK Kementerian LHK nomor 48 tentang PSKK dan KKPP. PSKK dan KKPP nanti akan menjadi dasar Perhutani mengeluarkan Perdir 13 tahun 2023. Jadi ini mulai kekuatan bagaimana lahirnya PSKDPK dengan acuannya pada peta indikatif areal perhutanan sosial atau kita kenal dengan istilah PIAPS. Perdir nomor 13 tahun 2023 tentang kemitraan perhutani yang terdiri dari kemitraan kehutanan perhutani atau KKPP dan kemitraan kehutanan perhutani produktif atau kita sebut KKPP. Nah, kemudian keluar untuk percepatan ini karena dirasa bahwa ini pergerakannya masih kurang cepat, itu Presiden mengeluarkan peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 di bulan Mei yang istilahnya perencanaan terpadu percepatan pengelolaan. Monggo Pak Taso, Pak Prof Heru, matur suwun rawuh nggih. Monggo Pak Dr. Sapaso, Pak Prof Heru, monggo terima kasih atas rawuhe. Jadi kami lanjutkan. Jadi Perpres ini Bapak Ibu, Pak Presiden menghendaki agar yang namanya PS KHDPK ini atau PS ini segera bisa berlari cepat, ya, berlari cepat sehingga ada kata-kata terpadu. Jadi semua kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian pihak terkait diharapkan bersama-sama. Nah, nanti bagaimana wujudnya? Coba kita buka sedikit tentang Anyun Sewu. Ini sebelum ini kami ingin menyampaikan tentang Perpres 28 dulu Pak. Perpres 28 tadi itu diharapkan ada percepatan distribusi akses yang teman-teman 10 dapat. Kemudian berikutnya ada percepatan pengembangan usaha melalui KUPS. Jadi di Perpres itu diharapkan seperti itu. Kemudian bagaimana peran para pendamping dan itu ditargetkan. Ngoten nggih Pak Setyo ya. Jadi ditargetkan semua itu. Nanti di tahun ini 2024 berapa, di tahun 2005 berapa, sampai kalau nggak salah terakhir 2030 ini clear gitu kira-kira, atau 37 kira-kira itu clear. Jadi sudah semua 1,1 selesai 2037 kalau nggak salah, semua selesai. Sehingga Bapak Ibu ini bisa mencermati bagaimana yang kemarin masih belum, ini insya Allah nanti akan ada akselerasi. Mudah-mudahan di tanggal 15 besok ini akan ada informasi. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Yai Husein, oleh Pak Mastio terkait dengan 3 hal ini. Planet, kemudian people, dan profit. Atau kita ingat 3 prinsip kelola hutan. Ada kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial. Bapak bisa membedakan ya, ini sengaja kami gambarkan kok ora podo gitu loh. Jadi sing gede sing endi ya kan. Kemudian ya ini sedikit banyak menggambarkan sebenarnya. Di dalam kelola ini itu memang selama ini yang terjadi itu produksi lebih diutamakan. Ya, kemudian lingkungan terancam sehingga lingkungan harus bagaimana, tapi mungkin di sosial ini masih belum strategis, belum signifikan kira-kira. Mestinya
lingkaran ini podo, sama harusnya. Kelola produksi, proporsinya, kelola lingkungan, kelola sosial, meskipun terjemahnya dalam apa ya? Ada yang mengatakan dalam hal budget misalnya gitu. Jadi untuk mengusahakan produksi, untuk mengusahakan lingkungan, untuk mengusahakan sosial mestinya pada posisi yang sama. Kelola produksi bagaimana sumber daya hutan dapat memberikan manfaat baik berupa kayu, ini nanti akan masuk di RKT ini. Bagaimana teman-teman nanti ngisi di konsep itu, bagaimana manfaat kayu yang ada di wilayah teman-teman seperti apa, hutannya hutan apa, produksi kah, hutan lindung kah, sehingga di situ ada juga kata-kata kayu, bisa getah, buah, tanaman pangan, jasa lingkungan, wisata, seperti di Bukit Tengtung ini, bagaimana air, bagaimana oksigen, tadi ekonomi karbon, nilai ekonomi karbon, ya. Nah ini perdagangan karbon itu bisa dihitung. Nah ini Pak Sis insya Allah sudah berproses. Kemudian kelola sosial, bagaimana? Nah ini Nyun Sewu di kelola produksi, kemudian seperti ini. Kemudian kelola sosial ini 60% penduduk Indonesia tinggal di Jawa, Pak. Makanya Pulau Jawa ini terus dan terus pasti tentang kehutanan akan mengalami situasi yang terus bergerak gitu. Rata-rata kepemilikan lahan ya kalau Pesagem ini sekitar 0,25 sampai 0,5 dan sebagian besar itu warga NU gitu Pak. Nah ini yang kita harus sadari, makanya bagaimana kita bersama-sama ini bisa bergerak bersama, berkarya. Jadi warga kita, masyarakat kita itu sebagian besar ada di wilayah tepian hutan itu. Kondisi di atas menyebabkan sumber daya hutan Pulau Jawa pasti akan mengalami tekanan terus-menerus dari waktu ke waktu kalau tidak ada konsep yang jelas. Kemudian kelola lingkungan di Pulau Jawa ini memerlukan penanganan yang serius. Bagaimana keanekaragaman flora-flora, bagaimana menjaga supaya tidak terjadi banjir dan erosi. Ini Pak, yang menarik begini. Ini di Perpres 28 Pak, ini kami angkat. Di dalam perumusan masalah itu ada istilahnya integrated area development. Kalau kami coba melirik PHBM yang tadi disampaikan itu, di PHBM itu leading sektornya itu perhutani waktu itu, yang sekarang dicabut diganti Perdi 13. Dan Nyun Sewu ketika ngajak instansi yang lain, ya ada yang menerima, ada yang juga nggak mau ikut gitu. Ya mungkin karena leading sektornya perhutani. Tapi ini Perpres 28 tentu sudah ditegaskan oleh Presiden melalui kementerian lembaga terkait, kemudian melalui pemerintah provinsi, kemudian melalui pemerintah daerah kabupaten kota dan juga pihak terkait. Jadi sebenarnya ini landasannya, makanya nanti RKT yang kita susun akan lari ke sini, ke integrated area development. Apa itu integrated area development? Adalah pengembangan wilayah terpadu ya yang berbasis perhutanan sosial. Jadi jelas ini. Jadi memang ini betul-betul diarahkan untuk membangun masyarakat yang ada di tepian hutan. Nanti Bapak-bapak nyusun RKT sungguh-sungguh, makanya jangan asal-asal asal nulis, karena ini penting. Harapan kita nantinya untuk bisa menjadi IAD ini nanti melalui LPP, melalui divisi kehutanan bersama. Kenapa divisi yang lain kita hadirkan? Karena di dalam PS ini, Bapak Ibu, itu ada warna tani, ya. Jadi ini akan menyangkut. Ada warna mina. Mana sebenarnya teman-teman divisi perikanan juga diundang ini. Ada warna ternak. Di situ bagaimana ada silvofishery, ikan, silvopastur, ternak. Ada agroforestry sendiri, pertanian dengan kehutanan. Dan ada potensi-potensi yang lain. Untuk bersama-sama nanti di dalam RKT ini Pak juga masuk beberapa kegiatan-kegiatan yang lain itu
kemudian kita ajukan nanti lewat LPP, lewat kemudian masuk ke PC, yang sebenarnya RKT ini disusun dan disahkan oleh CDK nggih pasti nggih. Oleh CDK. Jadi nanti akan paralel ini. Harapan kami nanti CDK ketika menyusun dan mengesahkan merupakan sesuatu yang sudah kuat itu. Karena memang demikianlah regulasinya. Kalau NU melalui jalurnya PCNU itu juga tentu membawa amanah dari warganya. Jadi RKT ini, ya bahasa kita RKT lah, nanti golek RKT NU itu lainnya soalnya kira-kira. Ya pokoknya RKT podo ae. Meskipun RKT yang sah itu yang disahkan nanti disusun dan disahkan oleh CDK. Kalau RKPS yang 10 tahun itu oleh Balai PSKL yang mengesahkan. Tapi didampingi juga disusun oleh CDK bersama-sama dengan KPS itu, kelompok kebutuhan sosial. Ini kita sebenarnya jemput bola ini Pak Setyo. Biar sama-sama cepat. Karena apa? Masyarakat sekarang ini di tepian hutan, kalau ngomongin tentang persetujuan, kami sering menyampaikan, Pak, apa sih artinya dengan dapat persetujuan? Diagunkan ya raiso, jaminan ya tidak bisa. Yang paling penting apa sebenarnya? Yuk KUPS-nya itu, kelompok usaha perhutanan sosialnya itu, baik itu warna tani, warna mina, warna ternak maupun usaha yang lain. Ini yang harus kita gagas, ya tentu tidak bisa dengan kemandiriannya para KPS, para KTH, para LPHD yang memegang pengelolaan, tapi harus terlibat berbagai stakeholder. Paling utama siapa? Yaitu pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Makanya nanti RKT ini disusun yang benar, kemudian nanti diketahui oleh LPP, PCNU, kemudian nanti naik ke PCNU, kemudian PCNU akan dibawa kepada pemerintah daerah, itu menjadi bahan IAD dan ini belum ada. Maka NU ini ngawali nih istilahnya. Ini IAD ini 30 Mei 2023. Besok saja 15 Mei di Hotel Aston baru ngomong tentang RKPS. Kita harus ngomongin IAD Pak, Perpres 28 yang mungkin belum disentuh ya pasti ya. Belum nyentuh, tapi udah kita gatukan aja Pak. Kita lari cepat aja ini. Jadi nanti ke pemerintah daerah kita sampaikan, tentu lewat PCNU nanti Pak Yai Husen, Pak Ketua PC-nya nanti akan membawa RKT ini yang dalam rumusan IAD untuk bisa disusun IAD disahkan oleh Bupati ataupun Wali Kota. Kemudian dari situ tentu Bupati akan ngomong pada instansi-instansi yang terkait itu, dinas-dinas yang terkait. Mana bagian perikanannya, mana bagian peternakannya, mana bagian pertaniannya, dan itu potretnya nanti desanya masing-masing desa, LPHD ataupun KTH di masing-masing desa ini itu tentu berbeda-beda potensinya. Makanya sebenarnya kita undang Pak Kades, teman-teman, ini dalam rangka ini kita akan ngomongin tentang bagaimana program desa, ya. Nanti dari RKT ini bisa juga Pak Kades dimasukkan dalam musren Bangdes, kemudian naik musren Bangsam, kabupaten, ketemu juga nanti di sana. Akhirnya ya sama-sama dorong semua dari CDK yo mengeluarkan sebuah regulasi tentang RKT ini yang disahkan, kemudian dari desa itu lewat musren Bangdes yang ngomongin tentang itu, ya desa-desa yang sekitar hutan ini, kemudian dari NU-nya robos lewat PCNU-nya masuk kepada IAD yang disahkan oleh Pak Bupati. 3 kekuatan ini Bapak Ibu yang nanti harapannya mendorong. Nah, kemudian di mana peran sekolah lapang, ya? Sekolah lapang kemitraan sosial EU melibatkan nanti berbagai stakeholder. Tadi saya oleh Pak Dr. Saparso, kita punya banyak ahli-ahli yang akan mengajar, menyiapkan. Barangkali pembangunan saat ini yang terjadi, entah itu bentuknya dari dana mungkin aspirasi ataupun dari pemerintah, itu SDM di desa ya nyun sewu, mungkin ada yang sudah menyiapkan, ada yang belum. Maka melalui sekolah lapang ini harapannya dengan RKT yang disusun dengan baik, nantinya menjadi IAD, nantinya disahkan oleh CDK,
itu teman-teman sebenarnya sekolah lapang ini akan ngajari, akan menyiapkan. Jadi ketika di situ potensi perikanan, maka nanti teman-teman perikanan ahlinya yang ada di NU maupun stakeholder lain kalau memang tidak ada, ngajar di situ, nyiapkan SDM-nya di peternakan, di perikanan, di pertanian. Makanya ini divisi-divisi hadir. Ayo kita mengayu bagio bersama-sama di dalam rangka untuk kolaborasi dan tidak mungkin hanya dikerjakan oleh di divisi kehutanan, Pak Yai nyuwun sewu Pak Yai. Makanya ini hadir teman-teman divisi yang lain karena pekerjaan ini pekerjaan besar yang nanti larinya ke IAD, kemudian berbagai sektor ini memang ada di situ. Makanya teman-teman nanti menyiapkannya. Yang desanya potensi peternakan nggak mungkin orang kehutanan ngajar pasti kira-kira gitu. Orang berkemampuan, tentu ahli peternakannya, bikin silas dan macam-macam. Yang perikanan, bagaimana kolamnya, bagaimana kapasitas ikannya, bagaimana proposal termasuk di peternakan, termasuk di perikanan, termasuk di pertanian. Itu nanti teman-teman yang itu tidak luput SDM-nya itu disiapkan. Ya, ada pelatihannya dan sebagainya berapa kali itu ada nanti di konsep RKT itu. Makanya nanti teman-teman coba meskipun hari ini tidak harus selesai, tapi paling nggak teman-teman punya gambaran. Oh, nanti kami sampaikan RKT kayak apa sih? Ayo teman-teman yang meskipun tak pulpen barang gitu ya sambil rotor-rotor kira-kira seperti itu. Bahwa kedepannya ini harus dikerjakan yang sungguh-sungguh sampai nanti masuk ke CDK, nanti juga masuk ke LPP, ke PC, nanti masuk ke pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk ke depannya. Nah, ini tadi kami sampaikan Perpres 28 sangat strategis ini. Kita baru ngomongin tentang RKPS, kita baru ngomongin tentang RKT. Jadi ada 3 hal, ada distribusi akses ini akan diakselerasi, pengembangan usaha PS, kemudian pendampingan. Kemudian nggih, matur suwun nggih Pak Yai. Nggih matur suwun Pak Yai, ya Pak Yai. Jadi di kegiatan IAD ini Bapak Ibu, Integrated Area Development, itu ada perluasan distribusi persetujuan pengelolaan PS. Jadi ini yang akan ada akselerasi. Ya, ini tahun 2000 mulai adanya Perpres ini. Kemudian pengembangan usaha, ini di pasal 12. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana. Jadi nanti ini anggaran nanti akan digelontorkan oleh, kalau dibunyi Perpresnya itu oleh APBN maupun APBD Prof maupun APBD Kabupaten. Ayo kita cepet-cepetan Pak ya, ini orang NU kita semua ini bagaimana masyarakat tepian hutan ini udah ada wadahnya ini. Ini sayang kalau nggak kita bisa ngambil peranan secepat mungkin ini ya, di saat yang lain mungkin masih tolah-toleh kira-kira begitu. Ada pelatihan, monggo nanti di RKT-nya disusun mau berapa kali pelatihannya, KUPS-nya apa saja. Ada penelitian dan pengembangan. Jadi kegiatan berbagai kegiatan ini nanti bisa kita tumpahkan di dalam RKT itu. Kemudian IAD ini disusun dan disaran oleh Bupati Wali Kota. Pelaporan nanti kepada Menteri oleh Pak Bupati dan seterusnya. Jadi ini sudah jelas bagaimana PS ini sangat strategis. Yang tadi mungkin masih ada pihak yang bertanya-tanya, jangannya PS ini nanti dampaknya positif atau gimana? Ya pasti positif gitu, asalkan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian di pasal 18 itu disampaikan satu, penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektoral dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi PS untuk mensejahterakan rakyat dan melestarikan hutan dan lingkungan. Kami Pak hari ini Bapak Ibu, kami mengatakan bukan hutan lestari masa sejahtera. Kalau saya katakan pengalaman sejarah, kami rasanya sulit mengatakan hutan lestari masa sejahtera. Tapi yang benar adalah masyarakat sejahtera hutan lestari. Orang iso Pak, fakta menunjukkan hutan dadi-dadi, mergo apa? Masyarakatnya sejahtera. Jadi kalau masyarakat sejahtera, insya Allah toh bisa dikatakan pasti hutannya lestari. Dia nggak akan merusui. Tapi kalau hutan lestari, masyarakatnya belum sejahtera, kemudian mengatakan hutan sejahtera, belum tentu. Masyarakat akan merusui sehingga akhirnya tak sejahtera lestari. Ya akhirnya masyarakatnya sebagian sejahtera, tapi hutannya rusak.
Ya kan orang sing pinter jupui barang langsung rayu ya kira seperti itu. 12 menit lagi. Ya. Nanti pengisiannya bakdo turun mawon dan sketsa pun yang pun biasanya pikirannya kan ada ya. Dan waktu ngantuk. Kalau rampungkan sekolah lapang ini. Ya jadi terus yang kedua pengintegrasian PS ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Makanya tadi kami sampaikan bahan untuk, nah ini mungkin Pak Heru ini, Pak Heru, Pak Lurah Melung ini. Bahan untuk Musrenbangdes itu nanti bisa dari sini Pak, bisa dari RKT itu. RKT itu nanti akan sampai ke IAD yang disampaikan baik dari produknya CDK maupun produknya PCNU. Nah itu nanti ketemu. Musrenbangdes mengajukan ke Bupati, terus ketemu di sana. RKT ini juga akan diboyong oleh PC ke kabupaten. Nanti dari CDK pun akan disampaikan untuk ke pemerintah daerah. Jadi ketemu nanti itu di sana. Tinggal bagaimana pengawalannya kita itu seperti itu. Nanti PCNU tentu akan ngawal. CDK pun berkepentingan bagaimana masyarakat tepian hutan sejahtera. Kemudian desa pun demikian dalam rangka program-programnya Pak Kades kan gitu kepada masyarakatnya di tepian hutan. Jadi bareng-bareng kita ngawal, mau soal Trisula ini nggak iso. Ya, dari kepala desanya, dari dinasnya, dari NU-nya, semuanya akan robos kepada kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke pusat. Kira-kira begitu Pak. Ini kita susun serius dan artinya betul-betul apa potensi yang ada di desa itu yang dapat baik itu HD maupun HK. Kemudian yang ketiga adalah pengalokasian anggaran untuk PS. Ya, jadi ada di dalam pasal 18 di Perpres 28. Pokja penguatan kolaborasi peran pihak terkait untuk mendorong PS. Ada Pokjanas. Kemudian diketuai oleh Menteri Marinvest. Ya kalau sekarang masih Pak Luhut ya. Nggak tahu nanti ini presiden yang baru ini, nanti menterinya siapa. Jadi ini ada ininya Pak, dari atas sampai ke bawah ini ada strukturnya. Kemudian Pokja PPS provinsi dan kabupaten. Kemudian sasaran dari sekolah lapang ini Pak nantinya paling tidak ya tentu ini kan 10 ini ada 6 yang hadir. Harapan kami ini akan menjadi role model. Ini terlaksananya pembelajaran di lapangan sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta membangun kapasitas, menginisiasi agar program-program pemberdayaan masyarakat khususnya tepian hutan tepat sasaran melalui kemitraan sosial. Jadi nggak ada lagi nanti potensinya ternak, program yang turun ikan, potensinya perikanan, program yang turun kambing. Dan sudah seperti itu, tidak ada penyiapan SDM. Ya sudah. Ya akhirnya ya saya begitu tanya gimana perkembangannya, alhamdulillah awarahum. Tapi ditanya di mana kuburannya, malah tinggal kuburan umum. Ya cowok kuburan ternak kuburan umum ya Mas. Kira-kira ya ini yang jangan sampai dengan program sekolah lapang untuk menunjang RKT, untuk mendukung IAD ini. Kami rasa sangat tepat terjadinya koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan berbagai stakeholder. Tujuan adalah LPPNU menjadi inisiator dalam percepatan kegiatan sosial, terjadinya hubungan yang harmonis dan sinergis dengan masyarakat hutan dan berbagai stakeholder. Bagaimana untuk masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan ini para KTH mengenai kemitraan sosial, menambah pengetahuan petani hutan mengenai pola tanam dan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan, pasar, dan atau yang diperbolehkan. Pemerintah sebagai fasilitator dan navigator juga sebagai tadi kalau di IAD sebagai pendana agar pelaksana kemitraan sosial sudah sesuai aturan dan terlaksana. Manfaatnya LPPNU dapat menjalankan PKS antara Dirjen PSK dan PPNU tadi sampaikan Pak Setio menjadi lembaga yang kredibel dalam mengkolaborasikan petani hutan dengan berbagai stakeholder. Jadi harapan nanti teman-teman yang berpotensi di NU ini nggak nganggur gitu, tapi betul-betul ilmu dan manfaat.
Ya, amin. Mengkolaborasikan antara petani dengan berbagai stakeholder, berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga NU, khususnya yang tinggal di sekitar hutan. Masyarakat, peningkatan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan penduduk dan pengelolaan hutan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani hutan. Untuk pemerintah, program pembangunan tepat sasaran. Jadi enggak kira-kira di program ini ternyata nggak siap, SDM-nya juga nggak pernah ada pelatihan, kemudian tidak pernah pemetaannya sebenarnya bukan potensi itu, sehingga nggak tepat sasaran. Dan ini beberapa program bahasanya sekolah mulai segoro nggak jadi. Ya, bagaimana mau bisa mengukur rona awalnya petani seperti apa, berikutnya kayak apa, sulit. Konfak selalu digembor-gemborkan bahwa kalau konfak pasti pergi. Ya sudah, pemudanya pergi semua. Pinter itu. Dan ada negara di luar kita memang sengaja Indonesia agraris itu akan dibubarkan agraris. Orang nggak mencintai lagi sebagai petani. Orang petani nggak bangga terhadap petani, dirinya sebagai petani. Anak petani nggak mau itu, mending kerja di pabrik sepatu di Jakarta daripada untuk mengolah lahan yang ada di desa itu. Karena nggak menguntungkan. Yang sewu, alhamdulillah, pulau ini aja pensiun per 1 Juli, Pak. Mau kembali jadi petani. Ini lagi nyoba ngingun ikan. Dan alhamdulillah ngingunnya lele. Lele ini digembur-gemburkan selalu rugi karena pakannya mahal. Ya ini kita harus jempol ini. Mafia-mafia pakan harus kita mulai ngomong kepada pemerintah. Kalau memang pemerintah itu hadir, ya segera ini hal seperti ini. Teknologi harus masuk dan seterusnya. Ini kami akan belajar mengurangi angka kemiskinan dan tentu lingkungan lestari. Nanti belum tahu seperti apa, nanti ini persiapannya menyiapkan materi dan lain-lain, teman-teman yang nanti akan menjadi gurunya ya, untuk atau bahasanya pembelajaran ya, belajar bersama begitu. Kemudian nanti ada orientasi lapangan ini yang melalui RKT ini nanti akan coba dipetakan masing-masing teman-teman sambil mengerjakan ini. Jadi teman-teman enggak, kalau nanti sulit misalnya kok banyaknya kosong apa-apa, enggak apa-apa, jangan sejauh mana bisa isi-isi dulu, enggak apa-apa, nanti sambil belajar. Insya Allah nanti kan ada mentornya Pak, jadi jangan khawatir. Siapa? Kami juga nanti teman-teman misalnya Pak Taufik ini saya butuh datang, insya Allah di desa mana, minimal di 10 desa ini yang sudah dapat SK ini. Jadi kami siap datang Bapak Ibu, nanti kalau ada keperluan ngisi ini kurang pas dan sebagainya. Kemudian ini lokasi di 10 desa, materi yang relevan, tentu yang basis misalnya wisata, yang nanti ahli wisata, apalagi misalnya kalau ada air ada ikan ya ahli perikanan. Jadi jangan potensi ikan sih didatangkan ahli peternakan. Begitupun yang peternakan, begitupun tanaman pertanian, nanti ahli-ahlinya yang nanti dihadirkan. Kemudian SDM nanti disiapkan. Jadi di desa misalnya Melung Pak Lurah ya, nanti yang potensinya di Melung ada apa? Ada kapulaga, ada kopi, ada air perikanan, ada karbon trade misalnya. Siapkan SDM-nya Pak Lurah. Nah kalau sudah siap nanti itu yang nantinya suatu saat akan datang untuk ada pelatihan. Kalau sudah pelatihan nanti program masuk ke IAD, ketika itu turun maka orang-orang itulah yang nanti akan menjalankan. Jadi seperti itu. Dan tentu dasarnya bukan seneng nggak seneng gitu, sedulur atau ponakan dan sebagainya, orang berbakat dipaksa-paksakan mesake malah nanti nangani program itu raiso. Ini dalam rangka tuh bagaimana desa itu nanti bisa betul-betul semua, kalau ini jalan pasti itu sejahtera itu. Kalau desa sudah seperti itu, pendapatan pemasukannya, menyerap tenaga kerja dan sebagainya, nanti nggak ada lagi teman-teman anak muda yang aku mau ke kota, ngapain di desa, nggak ada kesempatan berusaha, nggak ada kesempatan kerja dan sebagainya. Ini yang harus kita ciptakan melalui kegiatan ini. Ini nanti LPPNU bersama stakeholder, ya ada CDK-nya, nanti ada swastanya, ada pemerintah daerahnya. Ini ada sekolah lapang, ini ada BIMTEK RKPS nanti tanggal 15, meskipun kita RKPS sudah sering kita omongkan, tapi kita ngomong dari RKP karena menurut kami pembangunan tahunan
kemudian 5 tahunan, kemudian 10 tahunan. Biasanya ngomong seperti itu. Makanya kami dari tahunan dulu, tahunan nanti menjadi 5 tahun, selama 5 tahun nanti 2 kalinya berarti 10 tahun dan seterusnya. BIMTEK pengajuan transformasi PSKDPK, BIMTEK ini pelaporan, Social Forest, Gokups, BIMTEK fasilitator dan permohonan kemitraan. Yang ini yang di perhutani, kemudian di KHDPK, BIMTEK aset perhutani. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, di dalam kawasan KHDPK itu ada aset-aset perhutani. Di dalam perhutani, di KKP itu ada 4 kegiatan besar, pemanfaatan kawasan hutan, dan di dalamnya macam-macam, dari mulai pemanfaatan hutan, penanaman obat-obatan, kemudian pemanfaatan kayu, non kayu, sampai kepada jaslin. Yang kedua, rehabilitasi hutan, boleh kerjasama, boleh. Perhutani punya tanah kosong berapa, kemudian ingin ditanami teman-teman buah-buahan, welcome itu. Ada aturannya di Perdi 13. Terakhir, pengolahan hasil hutan. Jadi teman-teman boleh kerjasama ngolah getah, boleh. Itu ada di Perdi 13. Nah, di KHDPK yang masuk kawasan KHDPK itu ada aset-aset perhutani juga. Yang notabene-nya juga ada PINES, ya. Kemudian ada yang lain pemanfaatan kawasan. Jadi bolehkah Pak mengajukan kerjasama pengolahan getah PINES? Boleh. Jadi banyak aset yang perhutani itu meskipun aturan kementerian belum ada. Jadi nanti di IAD itu teman-teman bisa menyampaikan hal seperti itu Pak, nanti tertulis di RKT tersebut. Memastikan petak-petak yang masuk PSKDPK sudah clear, sudah dalam oke lah, ini kan sudah dapat persetujuan berarti sudah clear semua. Ini nanti bisa mata ajarnya seperti ini. Ada budidaya peternakan, perikanan, tanaman pertanian, tanaman buah, dan seterusnya. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Jumat tadi, ada orang yang menyampaikan tentang masalah PSI nanti baik apa enggak, karena memang nyuwun sewu. Jadi Pak Setio kami malah berpikir gini Pak, kenapa ya PS ini, kalau ini kan mandatorinya setelah mendapat persetujuan gitu Pak Setio. Kami melihat suasana seperti ini, mestinya RKPS sama RKT itu diajukan dulu sebelum dapat persetujuan. Jadi dia mau apa sebenarnya? Kalau sekarang dia dapat persetujuan kemudian nggak dikasih apa-apa kayak kita sekarang seperti ini, mereka dibiarkan, yang terjadi hanya nanam palawija. Sehingga geger tuh gara-gara PS banjir, longsor. Jadi ini yang mestinya memang harus segera konsep 50 kayu, 30 buah-buahan mestinya, kemudian 20% baru palawija. Ini pada hutan produksi yang notabene-nya kelerengannya di bawah 15%. Ini harus diterapkan seperti itu, bukan rayahan kayak zaman P39. Rayahan Pak sampai berbis-bis ke kementerian agar segera turun ininya. Untuk apa? Arab nanun jagung kabeh. Luasan itu jagung kabeh. Tadi bicara peradaban, tadi itu merawat jagat dan membangun peradaban. Pelestarian ini tadi Pak Yai menyampaikan, ini salah satu PR kita. Nah kalau kita dapat kemudian hutannya semakin rusak, di mana kita merawat jagat membangun peradaban? Malah kita itu berkontribusi terhadap kerusakan. Warga NU berkontribusi malah ketika kemudian hutannya hanya ditanduri jagung, tanduri palawija. Kita tidak berbicara lingkungan lagi, kita tidak bicara pelestarian, ya adalah malah hutan semakin tidak lestari. Ya, mungkin ini yang harus sekolah lapang teman-teman NU tentu dengan program ini harus siap-siap nantinya memberikan pembelajaran kepada teman-teman kita di kawasan hutan yang notabene membutuhkan. Semester 6 bulanan, kemudian evaluasi minimal setahun. Meskipun ini berlakunya kalau di KDPK itu 35 tahun, tapi tahun dan 5 tahun. Ini harus ada pemantauan lewat
Barangkali itu Bapak materi pertama. Nanti kita langsung praktek untuk yang kedua. Ini sebagai pengantar. Kemudian nanti bagaimana RKT ini bisa jenengan inilah kerjakan seininya nanti sampai jam pinten. Monggo ya, kita sama-sama santai saja Pak. Ini bukan sekolah Pak. Jadi jangan wah ini Pak Raiso dan enggak, semuanya pasti bisa. Dan yang penting ada kemauan dan keinginan dari kita bersama. Barangkali itu kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Mohon maaf ila aqwat thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Bapak Ibu, ini sudah ada ibunya soalnya. Untuk selanjutnya monggo break dulu ya, kita akan bersama-sama dan nasi nyangkung Bapak Ibu. Dar dulu baru. Kita masuk setengah jam 1 nggih Pak. Sekap nggih, setengah jam nggih. Monggo Bapak Ibu. Ini nasi nyangku khas Bukit Tenggung. Hanya ada di Bukit Tenggung. Ini menggunakan daun nyangku. Isinya itu ada sapi, daging sapi, dendeng ragi, ada sayur pakis dan bayerang. Monggo, selamat menikmati Bapak Ibu. Nasi apa Pak namanya Pak? Nyangku. Nyangku. Seri 2016. Diucapkan terima kasih dari Pak Taufik. Untuk itu saya sebagai pewacara memberi dulu kegiatan ini, nanti kita sepakati jam 12:30 kita sudah dari sini. Kita juga mengingat kondisi alam karena nanti hujan. Itu saja. Untuk itu kami atas nama pewacara mohon maaf untuk sesi yang pertama, nanti kita yang kedua. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu terkait dengan rencana kerja tahunan ya. Sebelum ini sambil menunggu teman-teman yang lain, tentu tadi sudah disampaikan di awal bahwa ini merupakan mandatori, kewajiban. Jadi kalau teman-teman mendapatkan persetujuan pengelolaan kemudian tidak melanjutkan membuat RKPS dan RKT, tentu suatu saat ada monitoring atau evaluasi. Ini termasuk kategori teman-teman bisa one prestasi karena tidak memenuhi yang menjadi kewajiban. Kemudian tentu di Permen 4 2023 tentang pengelolaan PS pada KHDPK yang notabene sebenarnya 1,1 juta itu tidak semuanya masuk PS. Kalau nggak salah sekitar 900-an ya Pak Sten ya, 922 kalau nggak salah, 922.000, sehingga ada beberapa yang masuknya kepada misalnya APL, areal penggunaan lain. Contoh kami di Pemalang ya, waktu kami ADM di Pemalang memang ada kawasan yang sudah lama sekali itu menjadi pemukiman, namanya Kembang Kuning
Desa Kumbangkunung. Itu sekarang rumah itu sudah lama sekali, dan ini tentu masuk KHDPK, tetapi masuknya untuk perumahan atau mungkin fasilitas umum istilahnya, atau APL. Nah, jadi bukan untuk PS karena ada rumah-rumah kok di situ Bapak Ibu. Kemudian di sini ada nanti secara bagian per bagian nanti kami sampaikan. Di sini ada istilahnya aset perhutani. Ini sampai dengan hari ini kelihatannya masih berproses untuk pengaturannya. Tapi jelas-jelas di dalam Permen 4 2023 tentang PS pada KHDPK, teman-teman sudah mendapatkan persetujuan baik berupa hutan desa maupun hutan kemasyarakatan. Itu jelas-jelas disebutkan bahwa aset itu masih milik perhutani ketika tanaman tua atau masa tebang itu sepenuhnya hak perhutani. Ketika tanaman itu masih muda, masih belum termasuk kategori untuk ditebang, maka itu nanti dikerjasamakan. Kemarin waktu kami ngikuti di Madiun, ketika ada BPSKL memberikan fasilitasi tentang penyusunan RKPS dan RKT, ini memang sempat menjadi sesuatu yang teman-teman di dalam menyusun ini, RKT ini, itu kemungkinan akan menjadi sesuatu yang agak sulit. Makanya nanti kami sampaikan bagaimana supaya ini tetap jalan. 3 pintu ini harus dibuka, CDK, kemudian NU sendiri, kemudian desa sendiri. Jadi kita jangan menangisi RKT kemudian KUPS-nya nggak bisa jadi, kelompok usaha perhutanan sosialnya jangan sampai terhenti gara-gara kita itu gara-gara kita tidak terpaku, karena ini jujur aja masih penuh dengan persepsi, terutama di wilayah perhutani. Ya, persepsinya begini. Sebenarnya ini kan ada aset, Pak. Padahal aset ini tentu harus betul-betul bisa dihitung. Kalau tempatnya Melung, Pak Budi ini sudah letaknya jauh, untuk ngitung sampai ke sana dulu mikir-mikir ya Pak, apa harus pakai drone gitu ya, apa pesawat itu keliling-keliling gitu. Ini nanti gimana? Jadi itu sebenarnya data itu ada di perhutani, cuma perhutaninya kadang ya makanya nanti ditobos berbagai cara. Bila perlu suratnya bupati itu layangkan itu, ya nanti kalau enggak, tapi kami yakin nanti bisa. Makanya hasil hari ini itu sangat strategis untuk nanti menjadi sebuah dokumen, namanya Perpres 28 mau percepatan, tapi di satu sisi kok orang iso cepat, masalahnya di mana kan gitu. Ini harus diuraikan gitu. Tadi kami sampaikan tentang aset, waktu di Madiun dari PPS kami bilang gini, nanti teman-teman KTH itu menghitung. Saya udah mulai blunder aja ini, menghitung apa gitu. Menghitung kalau di riba pinus, aduh, deleng saja sudah awang-awangan, gitu Pak. Kon ngitung loh Pak, sisi-sisi itu yang masuk asetnya perhutani yang masuk ke HDPK, kon dihitung jumlahnya berapa hektar, berapa batang, apa orang mumet Pak. Kayu jatinya dihitung berapa yang masuk. Nah, data ini itu kan ada di perencanaan perhutani, mungkin di KPH pun ada. Tinggal nanti asetnya perhutani di situ seperti apa, jumlahnya berapa, kerjasamanya seperti apa. Misalnya kalau patroli di keamanan, nanti teman-teman mendapatkan berapa persen, nanti diajukan. Dan ini cepat Pak, makanya ini nyuwun sewu, ini teman-teman kalau nggak difasilitasi seperti ini, dapat ngene kan bolak-balik di parfum, simpan di lemari, buka lagi, diciumi, kasih parfum lagi, taruh di lemari lagi, bangga banget. Barang ditakoni terus nggo ngopo.
Udah tahu Pak saya isinya kayak apa, ada bolak-balik cuma dikasih disimpan jadi kayak sertifikat. Ini sangat kita sayangkan ketika memang ini kalau tidak ada fasilitasi seperti ini Pak. Makanya ini alhamdulillah NU punya inisiatif supaya ini bisa persetujuan yang jenengan dapat itu bunyi nantinya dan itu bermanfaat dan itu didorong oleh semua stakeholder, semua pihak, sehingga apa-apa yang nanti tertulis di sini bisa dikerjakan. Pak Sis, apa kami dulu menyampaikan atau Pak Sis mau ini? Nanti Pak Sis motivasi aja nanti pengalaman jenengan. Oke. Ini teman-teman yang sewu sudah datang semua belum? Yang ini dari 6 tadi itu. Dari Melung sampun, Karang Salam wonten. Kali salah sampun. Dharma sampun. Keduren sampun. Pun sedaya. Alhamdulillah. Kita lanjut Bapak Ibu. Monggo tadi sudah menerima pulpen sama kertas. Kita buka satu persatu nggih. Tidak harus selesai di sini. Ini kan nanti ragamnya banyak ini. Baik, kami mulai buka lembar pertama. Ini ada 2 yang menerima, bentuknya hutan desa sama hutan kemasyarakatan. Gimana? Yang hutan desa tentu menggunakan lembaga desa atau sering kita sebut LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa. Jangan nanti sebenarnya bukan pilih salah satu yang jenengan itu hutan desa, maka KTH-nya tidak usah ditulis, dihilangkan. Lembaga desa di bawahnya ini yang di sini ada kosong gini, jenengan tulisi nama lembaga desanya apa. Sampai di sini, kita satu-satu rak popo ya, jelas sih. Clear Pak? Oke, Melung sudah, Pak Budi sudah garap kelihatannya. Teman-teman yang sudah mulai mengerjakan ya. Lembaga desa apa namanya? Kalau yang HKM tentu namanya kelompok tani hutan. Itu KTH-nya apa nama KTH-nya? Pasti saya ada juga. Karang Salam. Yang dari Gerduren HKM ya? Dari juga. Yang dari Kalisalah? Ada. Yang dari Ketenger? Ada ya, kalau itu ada. Terus dari satu lagi mana? Melung ya, Melung ada juga. Oh jadi niki yang hadir sedaya nggih. Berarti nanti lembaga desa namanya apa? Rencana kerja tahunan persetujuan pengelolaan skemanya hutan desa. Berarti hutan kemasyarakatan enggak usah ditulis. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Paham nggih? Periodenya 2024 sampai tahun 2025 karena kalau jenengan bikin Mei berarti setahunnya Mei 2025. Paham nggih? Jadi periodenya tahun 2024 sampai tahun 2025. Nah, pemegang persetujuan pengelolaan HD berarti HKM-nya pun mboten. Selamat datang Pak Wasilun. Monggo pun ditenggo rencang-rencang nih. Baik, kami lanjutkan. Pemegang persetujuan pengelolaan HD HKM-nya nggak usah ya karena ini jenengan hutan desa. Nomornya pinten? Di sini ditulis nomornya berapa ini? Oke. Kursornya kelihatan ya Pak dari sana ya. Nah ini nih. Tanggalnya tanggal berapa itu yang nomornya jenengan yang ada di persetujuan pengelolaan dibuka. Nah, desanya desa Panah, Karang Salam Lot, Ala Gedurung, Dharma Kadenan, Tenger, kecamatannya mana, kabupatennya mana, provinsi Jawa Tengah. Dasnya tahu daerah sungainya wonten. Nah, kemudian luas berdasarkan pengelolaan jenengan dapat berapa hektar? Kami
ini datanya ada dari Ketengel 566,81, Belung 602,00, Kalisalak 596,36 dan seterusnya. Pun clear nggih? Clear. Paham pun. Lanjut. Nah, nanti di sini tulisnya niki desanya nopo jenengan. Misalnya Melung Mei 2024. Kalisalak, Ketenger dan seterusnya. Nah, mulai kita masuk di bab atau di nomor 1. Rencana konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan. Ini kegiatannya tabel 1 jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan. Nomor 1 gambaran umum. Kalau nggak salah gambaran umum ini ada di SK itu. Coba dibuka kembali. Fungsi hutannya apa? Ini kami coba di Permen 4 sebenarnya bukan begini, tapi biar memudahkan teman-teman, kami menggunakan bahasa question, bahasa pertanyaan, biar teman-teman gampang. Nanti kalau nanti di dokumennya yang masuk ke Pak Setio nanti ke CDK ya tentu standarnya sesuai dengan Permen 4. Apakah fungsi hutannya? Kalau tempatnya jenengan hutan lindung, ya. Kalau hutan konservasi adanya di BKSDA itu. Hutan produksi bisa jadi hutan produksi, tapi kalau HD kemungkinan hutan lindung. Tapi barangkali ada hutan produksi disebutkan saja. Nanti hutan lindungnya berapa hektar? Pak, nyuwun sewu tambahkan ya Pak. Ini mungkin kurang ini. Hutan produksi atau hutan lindung. Nanti di sini ada luasnya dengan berapa hektar. Kalau ada di situ ada 2 jenis, misalnya hutan lindung sama hutan produksi, ya hutan produksinya berapa hektar. Dari luasannya tadi misalnya Ketenger 566,81 hektar. Kalau hutan lindung semua berarti tulis hutan lindung seluas 566,81. Tapi kalau ada hutan produksinya, ya tulis hutan produksinya berapa, hutan lindung berapa. Kemudian apakah ada aset perhutani? Misalnya di situ ada bangunan, kalau di wilayah timur ada misalnya TPG Bekasi. Kalau di Karet kan di Getah kan ada itu. Mungkin di sini pun kan Getah. Barangkali masuk di wilayah KHDPK, tapi di situ ada asetnya perhutani, bangunan misalnya TPG tempat pengumpulan getah. Kan nonton biasanya. Atau mungkin pos patroli, atau mungkin pos kalau dulu ada PHH ya, penghasil hutan, atau TPK, pengumpulan kayu dan seterusnya, Pak. Kemudian, nah ini Pak, jalan. Ya monggo, ini kan namanya saja data. Masuk ada jalan kurang lebih panjang 5 kilo, 2 kilo, 1 kilo, ya kira-kira dipetakan bisa. Ya Pak. Wis bakal coba pikir mudah disit, pikir gampangnya disit. Nanti kalau sulit kosong isi era apa-apa. Jadi yang penting kita ini buru cepat untuk bagaimana bisa masuk untuk ke IAD ini. Sama masuk ke nanti kan masuk ke Pak Setio pun nanti ke CDK juga kan dilihat, wah ini Asiana sing bolong-bolong kan nanti mungkin dilakukan apa Pak, entah bimtek atau apa lagi diundang lagi teman-teman bisa nanti sambil berjalan. Nah ini yang agak mumet Pak, lumayan ini. Apakah ada tegakan kayu? Apakah ada tegakan yang getah gitu? Misalnya kalau getah kan pinus, ini kan pinus ya Pak. Pinus damar itu. Ada nggak jumlahnya berapa hektar? Bahkan dalam hektar itu ada Pak jumlahnya berapa pohon itu. Itu nanti data ini kami rasa minta ke perhutani. Kalau jenengan nanti ngukur dewek ya lumayan Pak, lumayan pusing gitu. Nanti data ini minta ke perhutani. Konservasi jenis-jenis yang mau jenengan tanam misalnya di pinggir-pinggir batas misalnya, suatu saat mau ada UPS membuat
apa istilahnya, deres Pak Sis, deres, aren itu deres ya, aren ya, deres ya, deres. Kalau deres Quran ya. Terus akhirnya balik terus. Deres. Jenengan pengen deres kelapa, tanduri kelapa pinggir itu. Ya, untuk bisa usaha KUPS nanti gula kelapa. Aren. Wah, aren tanam aren. Saged, Pak. Jadi monggo. Bambu untuk menjaga supaya tidak longsor. Tanduri pisang dan seterusnya. Jenengan mau nandur apa untuk konservasi? Bapak Ibu, ketika kita mau mengisi ini, upayakan memang ada tanaman yang ada di situ pernah ada atau sekarang ada atau sudah nggak ada tapi kemudian ada pernah sejarah. Kalau jenengan mau coba-coba tanaman eksotik mau Anda boyong ke situ, tentu harus ada kajian. Jenengan harus cari ahli tanahnya, ahli tanamannya, cocok enggak, jangan sampai semangatnya luar biasa, wah ini bisa menghasilkan nandur korma misalnya. Nandur korma ditunggu-tunggu, wis 3 kali lebaran enggak pulang-pulang. Enggak buah-buah udah ketinggalan sekian tahun ya, investasi sekian lama, waduh. Makanya yang paling gampang yang pernah ada, aren biasanya selalu ada itu. Bahkan kemarin kami sempat ditanya juga itu. Nanti tanggal 15 besok Pak Samsudin, itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak tadi itu akan bermunculan. Makanya teman-teman ini hari ini seperti ini manfaatnya besar nanti hari Rabu insya Allah. Nanti mendahului. Jadi apalagi teman-teman sudah bisa nyusun kayak gini lengkap ya sudah, besok mau ditanya apa saja aja Pak. Besok itu ada mitra strategis yang mau dibawa oleh PBNU. Jadi kalau jenengan sudah bisa ngisi ini sesuai dengan lokasi areal dan itu tepat, langsung aja, nggak pakai lama. MOU langsung Pak, siap MOU Pak, saya siap kerjasama Pak. Misalnya seperti itu. Meskipun baru kerjasama penanaman, rapopo. Tempat kami ada sekian hektar Pak, siap untuk tanami aren 1000 pohon apa 5000 pohon, mau jenengan isikan di sini. Jadi nanti jenengan hadir tanggal 15 itu ya ono manfaatnya, orang mau kena sosialisasi tok ono wis lewat Zoom wis saged. Tapi yang penting ini nanti memanfaatkan kehadiran mitra strategis itu. Nah, datang jenengan ngomong, Pak tempat kami potensinya ini. Coba kami harus kemana, kepada siapa, kami siap untuk kerjasama, misalnya seperti itu. Baik, lanjutkan ini konservasinya. Nah, ini ada, kami menggunakan bahasa Andil. Ya, kalau di dalam HD itu kan ada yang penerima manfaat langsung, penerima manfaat tidak langsung. Yang penerima manfaat langsung itu, ya, ini biasanya ada KTH di sini Pak, di HD itu. Nah itu jenengan mau tanam kira-kira mana ini? Mau tanam kira-kira di tempatnya siapa? Kenapa kita sampai detil seperti ini Pak? Ini justru meyakinkan. Kalau jenengan cuma ngomong mau nandur aren ya misalnya, atau bambu, atau pisang, atau kelapa, atau mungkin jenis yang lain, kemudian nggak bisa menyebutkan mau tanam di mana, oh jangan-jangan ngarang ini, asal nulis ya. Makanya ini coba jenengan mau taruh di siapa. Kami rasa teman-teman selaku LPHD paham terhadap teman-teman siapa yang kira-kira bonafit bisa dipercaya kalau nanti ditaruh tanaman di tempatnya siapa, kan gitu. Karena ini untuk apalagi kalau kita udah kerjasama sama mitra, sama investor, nah, seperti Pak Sisi ini harus punya trust yang tinggi. Kalau enggak, waduh, nanti Pak Kadesnya jadi malu itu. Wah, udah yakin gini-gini begitu. Ini ternyata ya tadi itu kayak tadi, sapinya pundi, aduh Pak udah awarahu nih Pak, ya, repot. Tanamannya pundi, erosi Pak, kena longsor Pak. Begitu dilihat, kok longsor ya, air dari mana, kan repot bisa seperti itu, ternyata nggak ditanam dan seterusnya.
Jadi nanti akan cerita berikutnya Pak. Menarik sebenarnya ini kita jadi memang kita ibarat tadi seperti Pak Sis menyampaikan punya rumah kira diisi kursi mejanya kayak apa gitu loh. Jenengan dapat persetujuan harus pakai itu, dan itu betul-betul jenengan beda dengan KKP di perhutani loh Pak. B2B ya, bisnis to bisnis, jenengan kerjasama tanaman buah ya sudah dihitung atau polo hijau jagung selesai. Tapi di sini seperti tadi kami sampaikan ada 3 hal yang jenengan terus harus berpikirkan itu. Kelola sosial, kelola produksi, kelola lingkungan. Jenengan itu pengelola loh. Ingat itu, jenengan dapat persetujuan 35 tahun pengelola statusnya itu. Bahkan diperpanjang 35 tahun lagi, kira-kira umurnya jenengan nyentak apa lagi? 70 tahun lagi ya mudah-mudahan Allahumma amin. Ya siapa tahu nanti Buat warisan anak cucu. kata Khalil Anwar kan 1000 tahun lagi meskipun usianya akhirnya cuma 27 atau berapa. Tapi kita kan boleh pengen umur 1000 tahun. Jadi jumlahnya berapa batang? Ini bagus untuk apa ini? Nanti kalau memang ada mitra strategis, jenengan sudah punya di tempatnya cocok tanaman itu, samakan aja jenengan nanti. Jadi 10 KTA atau paling tidak yang ada di sini 6, nanti seperti apa? Besok tanggal 15 itu kalau betul mitra strategis dari PBNU datang itu bisa menyampaikan potensi kami seperti ini dan kami siap kerjasama. Ya. Jadi ketika ada 2 hal Pak, kalau kami cerita aren, mungkin teman-teman di tempatnya yang sekarang ke HDPK mungkin sudah ada barangnya, itu tinggal diinventarisir. Tapi jenengan waktu 1-2 hari ini kira-kira bisa enggak? Tapi paling tidak kalau ngomong KTH-nya, barangkali KTH-nya tahu. Oh Pak, tempatnya saya ada 10 Pak, tempatnya saya ada 15 Pak, tempatnya saya ada 20 Pak, dan seterusnya. Itu barang sering ini. Oh. Gini. Tutup. Di silangnya pun diklik. Atasnya bagian atas Pak. Atas Pak, yang atas. Nah niku. Iya. Oke. Ya jadi bisa jadi tanamannya sudah ada atau dalam rangka membangun tanamannya. Ya. Kemudian berikutnya akan dilanjutkan. Ini di sebelah kanan, kalau di Permen 4 itu nggak akan muncul LPPPCNU loh Pak, nggak ada ini. Tapi ini teman-teman memang didampingi oleh NU. Nah ini. Ya, maka tadi kami sampaikan nanti kalau dikasihkan ke tempat ini ke CDK maupun ke ini, nanti formatnya bisa jadi berbeda. Tapi pada dasarnya teman-teman ini nanti yang ke PCNU ini, dan PCNU nanti insya Allah akan dibawa ke pemerintah daerah ya untuk menjadi IAD itu. Sama nanti dari CDK pun larinya nanti ke pemerintah daerah untuk bisa menjadi IAD. Kami lanjutkan, berikutnya adalah perlindungan dan pengamanan. Patroli kebakaran, perambahan, dan pencurian hasil hutan kayu dan lubang kayu pada nanti siapa dan seterusnya. Jangan bikin. Tentu teman-teman kalau tidak ada kegiatan ini ya nggak perlu. Tapi namanya pengamanan itu tetap Pak harus ada gitu. Kalau kebakaran mungkin teman-teman petaninya atau katanya sering menyampaikan Pak tempatnya kurang Pak, sering ada bocah teman-teman lewat untuk camping apa terus bakar-bakar atau apa, biasanya sering ada api-api di situ, sehingga perlu ada pengamanan di situ. Jangan tulis itu di tempatnya siapa, adilnya siapa, ya. Atau di petak mana ya. Kadang-kadang teman-teman petaknya orang apal gitu. Tapi kalau katanya sopo Suto ya kan bisa, punyanya Suto andile pira misalnya, oh 0,5 hektar di situ. Tulis saja misalnya patroli, rencana patroli tahun 2024 Mei sampai Mei 2025 itu patrolinya mau berapa kali di tempatnya siapa saja, jangan bisa tulis. Sampai di sini ada gambaran Bapak Ibu. Lanjut G, saged. Oh ya, ora usah dikejar-kejar apa-apa, tapi kalau mau ditulis ora apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan di rumah.
Nah, monggo, kalau ada pertanyaan langsung saja, potong aja. Kalau hutan lindung gimana Pak? Kalau jenis pohon hutan lindung itu hitungannya gimana itu? Nah, terima kasih Pak Budi. Di hutan lindung beraneka ragam gitu Pak. Jadi puspa ada macam-macam gitu Pak. Mungkin saya nggak tahu apa ada damarnya apa memang itu rimba campur istilah. Kalau di hutan namanya rimba campur Pak. Ya enggak apa-apa nanti namanya rimba campur. Nanti kalau di buku, kalau di hutan namanya RPKH ya, rencana pengatur kelestarian hutan yang punya buku induk istilahnya 10 tahun itu ada. Nah, iya, konten. Makanya nanti Pak Kades bisa menyusuli surat ke Perhutani untuk meminta misalnya di blok ini itu tanamannya apa. Itu nanti diisikan. Nanti kalau satuan hitungan pohonnya nggak munculkan hektarnya nggak apa-apa. Karena kalau yang nilai ekonominya tinggi, contoh jati misalnya Pak, jati biasanya diminta selain luas jumlah. Karena biasanya kelas umur sekian, jumlahnya berapa, KU sekian, itu biasanya ada data itu. Tapi kalau rimba campur kayaknya hektar kayaknya Pak Budi. Oke. Kami lanjutkan. Oke. Berikutnya Rumawi 2. Nah, ini menarik ya di sini. Ini rencana pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu. Yang pertama, ketika teman-teman itu ada tanah kosong atau teman-teman tadi mau nanam di tepi itu aren, kayu, kelapa misalnya dan lain-lain, bambu, pisang, itu bisa nanti mengajukan program misalnya kebun bibit desa atau kebun bibit rakyat. Sampaikan mau bikin persemennya di mana, tentu syarat-syaratnya tercukupi sedak dengan air. Namanya kebun bibit desa, nanamnya di hutan sana, di lindung apa diproduksi, tempatnya jauh, bisa bikin di desa Pak. Bukan berarti bikinnya di hutan gitu, dengan kesananya sulit. Nanti bikin dulu persemennya di sini untuk memenuhi. Misalnya mau nanam tahun ini berapa hektar, berapa batang, nanti bikinnya seluas sebanyak itu dikasih kelebihan misalnya 10%. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini jadi nanam juga nyiapnya bibitnya, meskipun kadang-kala ada dari DAS itu memberikan bantuan, tapi baiknya jenengan di dalam rencana ini satu paket. Yo mau nanam, yo pembibitannya gitu. Jadi nggak menggantungkan wah ancang-ancang nanti minta. Iya kalau bibitnya ada, dengan mau nanam aren ternyata di sana nggak ada aren, adanya pohon pinjo, mangga kan terjadi. Nah, misalnya di sana bikinnya seperti itu. Ini jadi direncanakan juga. Persoalan nanti kemudian, Mas nggak usah bikin, ini usah tak bikinkan di BEDAS. Ya udah tinggal jumlahnya sekian, Ibu, Bapak, saya nanti pesan untuk bulan sekian, jumlahnya sekian. Tapi ini tetap direncanakan di sini. Nanti kan dari pemerintah daerah misalnya, oh ini sudah ada dibuat oleh ini dinas ini, teman-teman di desa tinggal nanti menerima, ya kan? Itu ketika nanti masuk ke program IAD misalnya. Penanaman di area siapa kayak tadi itu ya. Misalnya ada kalau di hutan produksi kosong tanahnya. Nah ini perlu misalnya 10 hektar. Jenengan harus tahu gambarannya tanah kosong di tempatnya jenengan yang perlu ditanami itu berapa misalnya. Ada 100 hektar kan? Saya dengar tempatnya tempatnya Melum Pak Budi ini ada bekasnya apa Pak? Tenaga alat tenaga panas bumi ya. Cuma ini masuk ke HDPK apa enggak ya Pak ya? Mboten nggih. Di luar ya. Oh berarti ini nanti cerita di dalam kawasan kalau ada jenengan mau tanam di mana namanya. Luasnya berapa? Nah ini pemeliharaan Pak. Tadi itu yang kami sampaikan. Ketika katakan jenengan kerjasama, itu nanti satu paket. Jadi ada pemeliharaannya dirancang. Kalau nanam buah misalnya, itu pemeliharaannya apa saja itu. Tahun berapa dipelihara, pupuknya apa saja dan seterusnya. Jenengan bisa seperti itu. Ya. Disusun untuk tahun 2024 sampai 2025 misalnya bulan Mei setahun
itu pemeliharaannya jenisnya apa dan apa saja yang dibutuhkan. Pemanenan ini tentu kalau sudah ada barangnya, aren sudah ada, bisa jadi pemanenan yang dibutuhkan pelatihan misalnya. Pelatihan berapa kali pelatihan untuk apa penderesan misalnya seperti itu. Dilakukan seperti itu kalau ada atau apa yang akan dilakukan misalnya seperti itu. Kemudian pengolahan tadi kami sampaikan. Contoh getah ya bisa karet, bisa pinus, bisa damar. Kalau itu masuk wilayah jenengan di KDPK, itu jenengan bisa mengajukan untuk pengolahan. Ini juga nanti bisa dikerjasamakan. Ini juga nanti bisa cari investor. Pemasaran. Nah ini dukungan pemodalnya dari mana nih, UMKM apa dari mana misalnya seperti itu. Kemudian pasarnya bagaimana? Sudah ada pasarnya? Ya selama ini kan teman-teman harga jatuh itu karena yo nggak ngerti semuanya tengkulak, kasihkan ke tengkulak. Makanya ini fungsinya pertemuan seperti ini, komoditi sejenis itu kalau bisa nanti satu pintu. Kami pernah di Sidomuncul Pak menawarkan waktu itu jahe waktu itu. Kemudian dia cerita ternyata Sidomuncul itu sudah punya petanya Pak. Kalau daerah Banyumas Purbalingga daerah sini itu andalannya adalah dia kalau jenengan nawarkan tentang Kapulaga itu langsung direspon dan langsung ngomong harganya sekian gitu. Dia mungkin nggak usah ngelebkan karena dia udah tahu kalau daerah sini Kapulaganya bagus. Ini yang bisa apa masing-masing tempat punya komoditi unggulan sebenarnya. Jadi Sidomuncul itu Kapulaga Banyumas Purbalingga itu terbaik bagi mereka. Ya tentu yang nanam yang manennya benar, bukan terus wah karena terbaik terus manennya sasae gitu kan. Masih muda misalnya atau belum saatnya. Jadi pemasaran tentu tadi itu tidak kalau bisa tidak katakanlah. Makanya nanti ada pelatihan ataupun nanti ada added value. Jadi ada lanjutan. Jadi ahlinya pertanian nanti bisa mendatangkan ahlinya bagaimana di sini ada kopi, di sini ada Kapulaga itu mendapatkan pasar yang terbaik. Ada temu usaha misalnya dilakukan temu usaha, mendatangkan kayak Sidomuncul dari mana pabrik jam mana lagi dan seterusnya, sehingga petani bisa langsung interaksi. Gitu. Ini fungsinya waktu kami ditanya terus ngapain Pak? Mau petani sudah clear di lapangan. Singgarap sudah petani lah, terus kita yang di ranting, yang di MVC, yang di PC suruh ngapain gitu loh. Fungsinya jenengan itu justru bagaimana networkingnya, bagaimana mencari pasar yang terbaik, bagaimana memberikan knowledge sama skillnya dan seterusnya. Partnershipnya. Bagaimana leadershipnya. Jadi ini yang tugasnya teman-teman yang di atas itu tadi Pak. Nanti Pasis menyampaikan bagaimana motivasi entrepreneur itu. Jadi di kalangan ini harus entrepreneurnya dikuatin, tapi di kalangan atasnya tentu menyambungkan itu, mencari linknya, jejaring, mencari memberikan pengetahuannya dan seterusnya. Ini fungsinya itu. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau terorganisasi dengan baik. Bukan SDM-nya habis dilatih terus ke Jakarta, dilatih terus bubar kemana ya, nggak ada artinya. Makanya memang ini harus kuat itu, perencanaannya kuat, kemudian potensi-potensinya dikuatin sehingga generasi-generasi muda, apalagi sekarang mohon maaf ini tentang IT ya, sekarang IT luar biasa. Ya kami kalau cerita anak kami itu, ya alhamdulillah di situ sekarang kerjanya di rumah, udah. Kontraknya luar negeri. Bapaknya gaji kalah, kira-kira seperti itu loh. Kemarin sudah ke Singapura, ke Thailand, ke Jepang, saya pikir orang ngajak gitu. Ya udah saya sudah inilah seneng ya melihat itu karena IT. Ya apa? Anak-anak muda sekarang kan begitu, IT-nya jago-jago sebenarnya, cuma karena bingung arep apa. Padahal misalnya kayak komoditi di desa potensi unggulannya mainkan IT, itu kan pasar udah nggak terbatas kemana-mana itu. Orang pesen tinggal by sosmed ya, sosial media. Ini yang perlu kita gagas sehingga
lagi-lagi wong ibu kota ya arep pindah ya Pak. Kalau konsol-konsol Jakarta ngopo saiki ning Kalimantan kono wis pindah merono gitu. Ya artinya di daerah harus betul-betul dikembangkan Pak, maksimal. Kita lanjut ke Romawi 3 Pak. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Pemanfaatan kawasan hutan